Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Agama Islam dan Studi Agama Islam. Adapun nama anggota-anggota dari kelompok 1 adalah yang pertama Zahra dengan NIM 215120116, Azim 215120088, Monika Astria 215120085, dan Fajar Dakhilullah dengan NIM 215120087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim dengan nomor induk mahasiswa 215120088. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu Agama Islam dan Studi Agama Islam. Yang pertama, latar belakang. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Secara teoritis, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sumber-sumber ajaran Islam yang merupakan bagian pilar penting kajian Islam dimunculkan agar dikursuskan dan paradigma keislaman tidak keluar dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Selain itu, pokok-pokok ajaran Islam dan sejarah realitas pelaksanaannya merupakan bagian yang perlu dikaji. Dalam kajian ini diperlukan beberapa pendekatan studi Islam sehingga pemahaman tentang studi Islam dapat dengan mudah tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Baiklah, rumusan masalah yang akan kami bahas pada bab 2, yaitu yang pertama ada apakah pengertian agama Islam dan studi Islam. Yang kedua, apa saja sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup kajian studi Islam. Yang keempat, apa tujuan dari mempelajari studi Islam. Kemudian yang terakhir, apa saja pendekatan-pendekatan studi Islam. Yang pertama, pengertian agama Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata as-salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk dan berserah, sedangkan aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salima diubah menjadi bentuk aslama yang artinya berserah diri. Berpijak pada arti tersebut, makna kajian Islam mengarah pada 3 hal, yaitu yang pertama, Islam mengarah pada ketundukan atau berserah diri kepada Tuhan, satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat karena ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, yaitu Islam bermuara pada kedamaian. Manusia merupakan salah satu unsur yang hidup dan diciptakan dari sumber, yakni tin, melalui seorang ayah dan ibu, sehingga manusia harus berdampingan dan harmonis dengan manusia yang lain. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Zahra. Kepada saudari saya persilahkan. Sumber-sumber ajaran Islam. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sumber ajarannya meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia, berupa Al-Quran dan hadis, dan merupakan bagian pilar penting kajian Islam, sekaligus pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktik penghambaan kepada Tuhan, baik yang bersifat teologis maupun humanitis. Berbicara tentang Islam, paling tidak terdapat 3 ranah penelusuran yang harus dibedakan. Yang pertama, teks-teks asli Islam. Yang kedua, pemikiran Islam. Ketiga, perilaku sosial politik sebagai manifestasi Islam.
Pengertian studi Islam. Kata studi Islam secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Dan kata studi sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang berarti mempelajari atau mengkaji. Dan yang disebut dengan Muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Dan secara terminologi, kajian Islam atau di Barat terkenal dengan istilah Islamic Studies. Pengertian studi Islam menurut Muhammad Nur Hakim, yang pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivis-aktivis dan program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya. Kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum atas semua kajian Islam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik secara formal maupun non-formal. Pada dasarnya, pengkajian keislaman mengikuti pada wawasan dan keahlian para pengkajinya, sehingga terkesan nuansa kajian mengikuti selera pengkajinya. Secara material, ruang lingkup kajian Islam dalam tradisi Barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Menurut Muhammad Nur Hakim, memang tidak semua aspek agama, khususnya Islam, dapat menjadi objek studi. Ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu yang pertama, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dalam agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Ketiga, interaksi sosial yang realitas umat Islam. Terima kasih, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Monika Astria dengan NIM 2151200085. Nah, sementara menurut Muhammad Amin Abdullah, terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang menjadi objek studi Islam, yaitu 1. Wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada umumnya. 2. Wilayah-wilayah teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan para ulama sesuai bidang kajiannya masing-masing. 3. Telah kritis yang lebih populer disebut metadiskors terhadap sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori-teori yang disusun oleh kalangan ilmuwan dan ulama pada lapis kedua. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuan studi Islam. Studi Islam sebagai media transfer pengetahuan dapat ditinjau dari perspektif human kapital. Pendidikan tidak dipandang sebagai barang konsumsi saja, tetapi juga sebagai sebuah investasi. Hasil investasi ini berupa tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses produksi dan pembangunan pada umumnya. Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai pendidikan Islam meliputi 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi spiritual, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia yang tercermin dalam ibadah dan muamalah. Dimensi spiritual ini tersimpul dalam satu kata, yaitu akhlak mulia, yang menurut Mu'em Artia Al-Abrashi sebagai tujuan utama studi Islam. 2. Dimensi budaya, yaitu kepribadian yang menatap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal
menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar, bawaan dan faktor ajar lingkungan dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman. 3. Dimensi kecerdasan yang membawa kemajuan, yaitu cerdas, aktif, disiplin, inovatif, produktif, dan sebagainya. Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologis merupakan sebuah proses yang mencakup 3 hal, yaitu analisis, kreativitas, dan praktis. Studi Islam sebagai sebuah kajian secara sistematis terhadap Islam memiliki sebuah tujuan. Kegiatan apapun, apalagi studi Islam, akan lebih mudah tercapai manakala ditetapkan tujuannya secara konkret. Secara garis besar, tujuan studi Islam adalah 1. Mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam, bagaimana posisinya dengan agama lain, dan bagaimana hubungannya dengan dinamika perkembangan yang terus berlangsung. 2. Mempelajari secara mendalam terhadap sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, serta aktualisasinya sepanjang sejarah. 3. Mempelajari secara mendalam terhadap pokok isi ajaran Islam yang asli dan bagaimana operasionalisasinya dalam pertumbuhan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Dan yang terakhir 4, yaitu mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar pelajaran Islam dan bagaimana perwujudannya dalam membimbing dan mengarahkan secara mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada masa modern ini. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Fajar. Kepada Saudara Fajar saya persilahkan. Selanjutnya adalah pendekatan studi Islam. Pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga agar peserta didik atau warga dapat belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh, agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Beberapa pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan normatif. Normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Yang kedua adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi yang lebih besar. Yang keempat adalah pendekatan teologis. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan-Tuhan di dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Pendekatan teologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, teologis normatif, yang kedua teologi dialogis, dan yang ketiga teologis konvergensi. Yang kelima ada pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Yang keenam ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang pendidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh ada pendekatan historis. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam
yang berisikan kisah dan perumpamaan. Yang kedelapan ada pendekatan politis. Teori politik normatif adalah cara untuk membahas lembaga sosial, khususnya berhubungan dengan kekuasaan publik dan tentang hubungan antar individu di dalam lembaga politik, disebut juga sebagai moral atau etika. Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat. Pendekatan politis dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pendekatan dekonvensionalisasi, yang kedua pendekatan politis domestikasi, yang ketiga pendekatan politik skismatik, yang keempat pendekatan politik trikotomi, dan yang kelima pendekatan politik kultural atau diversifikasi. Yang kesembilan ada pendekatan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dan yang ke-10 ada pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam studi. Misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan. Dari pendapat tersebut, pendekatan interdisipliner adalah upaya dalam memahami Islam dengan menggunakan sejumlah sudut pandang pendekatan, karena dalam teori interdisipliner sangat penting dibanding hanya satu pendekatan saja. Demikianlah video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.